Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM F1C219007, Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis Markov dalam memprediksi hasil panen kelapa sawit di Provinsi Jambi. Indonesia merupakan negara eksportir terbesar kelapa sawit. Menurut data Kementerian Pertanian, total nilai ekspor kelapa sawit dari Indonesia mencapai 17,36 miliar US dollar pada tahun 2020. Total ini memberikan kontribusi terbesar sebesar 53,46% dari total nilai ekspor kelapa sawit global yang mencapai 32,48 US dollar miliar pada tahun 2020. Menurut Dinas Perkebunan Provinsi Jambi pada tahun 2020, nilai produksi kelapa sawit mencapai 1.481.388 ton yang mana produksi kelapa sawit paling banyak dibandingkan tanaman perkebunan lainnya. Berdasarkan penggunaan lahan di Provinsi Jambi dalam sektor perkebunan dan hutan, luas lahan tanaman kelapa sawit yang tertinggi yaitu mencapai 45,8% dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk sektor lainnya. Dari latar belakang tersebut, kita gunakan rantai Markov, yang mana rantai Markov ini merupakan metode yang mempelajari sifat-sifat suatu variabel pada masa sekarang yang dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel yang sama di masa mendatang. Dengan rumusan masalahnya yaitu bagaimana prediksi hasil panen kelapa sawit pada tahun 2023 sampai tahun 2025 di Provinsi Jambi berdasarkan rantai Markov, dengan tujuan untuk mengetahui prediksi hasil panen kelapa sawit pada tahun 2023 sampai 2025 di Provinsi Jambi berdasarkan rantai Markov. Dengan tinjauan pustaka yaitu matriks, peluang, dan rantai Markov. Matriks merupakan himpunan bilangan-bilangan yang disusun dalam jajaran persegi yang dibatasi dengan kurung. Adapun jenis-jenis matriks yaitu matriks bujur sangkar, matriks diagonal, matriks segitiga, matriks skalar, matriks simetris, matriks baris, matriks kolom, matriks nol, dan matriks identitas. Adapun operasi matriks yaitu yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu dengan rumus CIJ sama dengan AIJ plus minus BIJ, dan perkalian matriks yaitu CIJ sama dengan sigma AIK dikali BKJ dengan K-nya mulai dari 1 sampai M. Peluang dapat diartikan sebagai ukuran yang digunakan untuk mengetahui suatu peristiwa terjadi atau tidak terjadi. Sebuah peristiwa memiliki nilai peluang antara 0 dan 1. Adapun perumusan peluangnya yang pertama adalah perumusan klasik dengan rumus probabilitas dari E sama dengan N kecil per N besar, dan perumusan peluang frekuensi relatif dengan rumus probabilitas dari A sama dengan limit N kecil per N dengan N menuju tak hingga. Pendekatan subjektif menentukan peluang suatu kejadian yang didasarkan pada keinginan dan keyakinan seseorang. Peluang peristiwa terbagi menjadi dua, yaitu saling lepas dan saling bebas. Kemudian, peluang bersyarat menunjukkan besarnya peluang suatu peristiwa akan terjadi setelah terjadinya peristiwa lain yang independen terhadap peristiwa tersebut. Dengan rumus yaitu P peluang A dengan syarat B sama dengan peluang dari A irisan B dibagi dengan peluang B. Analisis Markov. Proses stokastik merupakan barisan peristiwa yang memenuhi hukum-hukum peluang. Adapun digunakannya rantai Markov ini adalah untuk mengetahui prediksi peristiwa rantai peristiwa pada waktu TJ. Pada rantai Markov dapat menggunakan persamaan berikut yaitu KTJ sama dengan KTJ kurang 1 dikali P. Langkah-langkah rantai Markov yaitu yang pertama adalah membuat matriks transisi dan probabilitas yang telah diketahui. Kemudian kalikan probabilitas waktu sebelumnya dengan matriks transisi dan lakukan langkah yang pertama ini dan kedua ini sampai menemukan probabilitas yang hendak dicari. Adapun asumsi rantai Markov yaitu adalah jumlah transisi probabilitas transisi suatu kejadian adalah 1. Peluang transisi hanya bergantung pada peluang kejadian sekarang dan tidak tergantung pada peluang kejadian masa lalu, dan nilai peluang transisi tidak berubah.
Kemudian adalah mencari probabilitas transisi, yaitu dengan rumus peluang transisi sama dengan nilai dari state I ke state J dalam periode T dibagi dengan nilai state I dalam periode T. Kemudian peluang transisi N langkah yaitu P pangkat dalam kurung N sama dengan P pangkat N. Dan kemudian persamaan Chapman-Kolmogorov ini untuk mencari probabilitas dari transisi N langkah yaitu PIJ pangkat dalam kurung N ditambah M sama dengan sigma dari PIK pangkat N dikali PKJ pangkat M dengan K-nya mulai dari 1 sampai N. Probabilitas steady state yaitu dengan rumus limit PIJ pangkat N dengan N-nya menuju tak hingga sama dengan VJ lebih besar dari 0, kemudian di mana VJ ini harus memenuhi persamaan steady state yaitu VJ sama dengan sigma dari VJ kali PIJ dengan I-nya mulai dari 0 sampai M, dan sigma dari J sama dengan sigma dari VJ sama dengan 0 di mana J-nya lebih sama dengan mulai dari 0 sampai M dengan, dan VJ ini merupakan probabilitas steady state dari Markov chain atau analisis Markov, rantai Markov. Nah, masuk ke dalam metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan yang mana penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian waktu penelitian ini dihitung dari bulan Maret hingga bulan Juli pada tahun 2000 bulan Juli pada tahun 2021. Kemudian jenis dan sumber datanya adalah datanya berupa data sekunder dan bersumber dari Badan Pusat Statistik. Kemudian variabelnya adalah hasil panen kopi. Proses penelitian yang pertama yaitu membuat matriks probabilitas transisi untuk mendapatkan probabilitas hasil panen kelapa sawit masing-masing provinsi di Sulawesi. Kemudian dilakukan perhitungan prediksi hasil panen kelapa sawit masing-masing provinsi di Provinsi Jambi dari tahun 2023 sampai 2025. Kemudian dilakukan perhitungan prediksi probabilitas steady state untuk mendapatkan probabilitas keadaan keseimbangan hasil panen kelapa sawit masing-masing di Provinsi Jambi. Berikut adalah diagram alur penelitian ini, yaitu saya sebagai peneliti mulai melakukannya dengan menginput data hasil panen sawit, kemudian dicari atau dihitung matriks probabilitas transisi, kemudian dilakukan perhitungan prediksi hasil panen kelapa sawit pada tahun 2023 sampai 2025, kemudian dilakukan perhitungan probabilitas steady state dan didapatkan hasil prediksi hasil panen kelapa sawit di Provinsi Jambi tahun 2023 sampai 2025, kemudian penelitian ini selesai dilakukan. Berikut adalah daftar pustaka atau sumber yang saya dapatkan dari penelitian terdahulu. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan penjelasan saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.